Perkenalkan, nama saya Zaima Nurul Umma. Nama Ana Firza Malia Kasman. Yayang Enisa Dahalena. Saya Nisa Dwi Elfitra, biasa dipanggil Nisa atau Nisa Dwi. Saya Nur Ain Nafisa. Saya Putri Nuriskiani Suardi. Saya Juliana, biasa dipanggil Ayu. Saya Nur Hariska. Sekarang udah kelas 3 SMA, berarti jalan 6 tahun. Sudah mondok dari kelas 1 SMP, jadi jalan 4 tahun. Sudah mondok 5 4 tahun lebih. Jalan 4 tahun. Udah hampir 4 tahun. Alhamdulillah sudah 5 tahun. Hampir 5 tahun. Alhamdulillah nanggung sendiri, karena tertarik dengan yang namanya pesantren. Kemauan sendiri sih itu, karena awalnya udah ada pesantren ini Sabtu Ahad yang untuk anak SD, jadi udah duluan ikut. Jadi pas tahu ada MPS, jadi kayak pengen juga ikut. Sukarela, karena pengen aja masuk pondok gitu, enak. Waktu pertama kali di mondok itu saya lupa lebih detailnya seperti apa, tapi Pertamanya dipaksa. Dulu mau masuk SMP 1. memang pernah waktu itu saya ingin masuk di SMP negeri, tapi Mau sendiri, pengen belajar agama, menghafal. orang tua saya nyuruh saya di pondok, cuma nawarin di pondok, coba di pondok. Dari TK saya pelajari agama Islam sekolahnya, lebih tepat. Awalnya orang tua mau kasih masuk ke pesantren, terus awalnya mau tapi saya nggak mau ikut kakak kelas. Orang tua suka. Iya sih, itu lucunya kan, awalnya kan kemauan sendiri kan masuknya, awalnya kemauan sendiri. Tapi akhirnya tuh ya gitu, nggak enak. Nangis-nangis, minta pulang terus. Iya, minggu pertama itu minta pulang terus. Kalau menurut Ana, pertama kali mondok tuh Ana senang karena di rumah dulu Ana nggak pernah main sama teman, di rumah terus. Sadarinya masih susah karena kan terbiasa dari rumah orang tua. Jadi kalau pas pertama kali masuk pesantren, kita sendiri yang cuci baju sendiri, jadi agak susah. Jadi belajar dulu. Biasa aja. Biasa aja. Orang tua malahan yang nangis. Iya. Iya, sampai orang tua sakit. Kalau awal-awal, apalagi kelas 1 itu masih masa-masa yang berat, karena itu mulai tidak bersama orang tua, tinggalnya tidak sama orang tua, otomatis harus hidup lebih mandiri lagi. Lama-lama masih belum terbiasa, masih sering nangis, masih sering nyendiri terus, masih diam-diaman sama teman, belum banyak bicara gitu. Itu masih rasa sedih, masih rindu-rindu orang tua, nangis. Enggak, tapi enggak minta pulang. Nangis saja. Kebanyakan nangis. Rindu orang tua. Awalnya 3 hari pertama di pesantren tuh bahagia karena banyak teman. Tapi lama-lama kayak rindu rumah juga, rindu orang tua, pengen pulang. Minggu pertama bahagia. Iya, bahagia. Enggak. Pernah nangis? Enggak. Emang suka dari dulu tuh pengen tinggal bareng sama teman, tapi nggak dibolehin. Jadi pas sudah masuk pesantren banyak teman, jadi bahagia. Banyak sih temannya, ya suasananya yang kita nggak dapat di luar tuh banyak. Pelajaran-pelajaran yang kita nggak dapat di luar tuh banyak gitu. Ada misalnya yang kayak pelajaran nahwu shorof itu kan jarang kan. Nah kita nih kalau kita dapat nih ada perasaan seneng gitu. Ada yang kayak aku nggak dapat loh ini di luar. Yang buat saya betah itu ya gurunya di pondok itu Masya Allah banget ya. Udah dibantu dalam hal umumnya, juga ada dalam agamanya. Kalau kita gonceng, kita nggak disendirikan, kita dirangkul. Kalau ada teman tuh, kalau misalnya kita lagi sedih, kita tuh dirangkul sama teman. Ada ustazahnya, ada musyrifahnya yang peduli. Ya banyak. Yang buat betah teman, karena kalau teman itu dibikin lupa dari kesedihan, jadi dia bisa senang lagi. Ini gitu. Oh, pernah sering. Itu kenapa? Karena kayak capek, jenuh,
pengen main HP. Dulu ya. Dulu. Akhirnya kembali. Iya, karena ada ustadz atau ustazah yang selalu kasih nasihatin kakak kelas. Jadi termotivasi lagi. Disuruh ingat lagi kembali alasan pertama ke pondok itu ngapain gitu. Banyak teman, jadi ukhuwahnya jadi bagus. Yang bikin betah itu karena kompak, seru. Karena kan saya anak sendiri, jadi banyak teman. Kalau di rumah tuh sendiri, sepi. Jadi mending di pondok gitu nah, sama-sama. Akhirnya betah di pondok, ya karena mungkin kayak lebih ke teman-temannya juga seru, bisa diajak main. Pokoknya seru lah teman-temannya, keadaannya juga, kegiatannya juga, walaupun kegiatannya masih sedikit. Pertama karena banyak teman tadi, terus rame lah pokoknya. Ya banyak ilmunya, terus kebersamaannya, ya mandirinya. Ya itu sih tantangan emang. Apalagi kita ini udah kayak apa ya, kalau anak pondok luar tuh udah seneng banget gitu, pegang HP, seneng, maunya pegang HP terus, udah kayak candu gitu. Nah pas masuk pondok lagi udah kita biasakan lagi, karena sebenarnya yang dari awal kita tuh nggak terlalu suka banget gitu, kayak ya udah nggak apa-apa gitu, nggak ada HP pun nggak apa-apa sebenarnya. Kan Ana pegang HP juga alhamdulillah baru-baru. Karena SD dulu Ana nggak kepikiran sama yang namanya HP, tapi masih nonton kayak TV gitu. Jadi pas masuk pondok itu baru-baru aja kayak punya tertarik sama HP. Jadi pas di bulan aja sih baru bisa pegang HP. Sebenarnya sih banyak sih Ana dengar juga begitu. Tapi kalau misalnya kita keluar baru dengar kayak gitu, Ana sih nggak peduli. Karena mereka juga kurang tahu pelajaran yang kita pelajari, misalnya pelajaran agama atau Al-Quran, itu mereka kan tidak tahu, jadi kita tuh lebih tahu pada mereka. Jadi sama-sama adil. Ya ketinggalan zaman ya di masa sekarang, tapi kami nggak ketinggalan zaman yang di masa-masa Nabi. Kami mengerti di situ. Karena ya walaupun anak pondok itu nggak tahu banyak hal di luar sana yang terjadi, tapi masih ada juga kadang kita tuh lebih tahunya tuh dari orang lain, misalnya dari guru kasih tahu kita kabar-kabar ini, jadi kita juga nggak bakal tertinggal zaman sih. Enggak, sama sekali enggak. Karena pondok itu bukan hanya berilmu akhirat, tapi juga ilmu dunia juga dapat. Enggak sama sekali ketinggalan, itu salah. Walaupun anak pondok enggak pegang HP, tetap enggak ketinggalan. Enggak. Alasannya karena kita juga ada pelajaran komputer kayak gitu. Walaupun kita di pondok enggak sampai kita juga lupa cara pegang HP, enggak juga. Kita tetap pulang tetap tahu HP.